Hai Publisians, kenalin aku Muhammad Najmi Alamsyah. Dalam beberapa menit ke depan kita akan mengulik dan membahas terkait dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk dapat mengelola daerahnya sendiri dan mengulik segala potensi yang ada pada daerah tersebut. Meskipun konteksnya pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, namun pemerintah daerah itu tetap berada pada pengawasan pemerintah pusat, di mana salah satu pengawasannya itu terkait dengan anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah telah dikenal dan ada sejak zaman Hindia Belanda dahulu. Pada saat itu, pemerintah Hindia Belanda menamakan otonomi daerah itu sebagai desentralisewet. Nah, di situ tuh mereka memungkinkan bahwasanya daerah itu dapat mengatur dan mengelola keuangannya sendiri. Perkembangan saat ini, semua wilayah yang berada pada cakupan wilayah Indonesia dianggap sebagai daerah otonom. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan semua wilayah daerah yang ada di Indonesia memiliki pemerintahan. Setiap daerah yang memiliki pemerintahan tersebut dianggap sebagai daerah otonom. Pada dasarnya, otonomi daerah dibagi atas beberapa jenis, yaitu otonomi daerah khusus dan otonomi daerah keistimewaan. Nah, kalau otonomi daerah khusus itu terbagi menjadi dua daerah, yaitu Provinsi Aceh dan Papua. Kemudian untuk otonomi keistimewaan terdapat pada daerah Yogyakarta dan Jakarta. Nah, sekarang kita bakal kulik satu persatu dari jenis otonomi tadi. Yang pertama, otonomi khusus. Kenapa daerah Aceh dan Papua itu dikenakan sebagai otonomi khusus? Hal itu dikarenakan latar belakang mereka itu merupakan daerah yang dahulunya memiliki konflik. Maka dari itu diberikan otonomi khusus agar wilayah tersebut dapat mengurus pemerintahnya sendiri. Yang kedua, daerah otonomi yang diberikan hak keistimewaan. Salah satunya yang pertama itu daerah Yogyakarta. Kenapa daerah Yogyakarta diberikan daerah otonomi keistimewaan? Hal itu dikarenakan dahulunya daerah Yogyakarta merupakan daerah kerajaan, yaitu kerajaan keraton, dan itu tentu membawa kontribusi besar bagi negara. Kemudian yang kedua, daerah Jakarta. Kenapa daerah Jakarta dikenakan sebagai daerah otonom? Hal itu dikarenakan daerah Jakarta merupakan ibu kota kita. Nah, setelah kita mengetahui gambar umum dari otonomi daerah, selanjutnya kita harus mengetahui juga siapa saja aktor yang terlibat dalam otonomi daerah. Nah, di sini terdapat beberapa aktor. Salah satu di antaranya yaitu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian ada DPRD, kemudian masyarakat, hingga kepada lembaga swadaya masyarakat. Tentunya kita harus mengetahui tupoksi daripada aktor-aktor yang terlibat dalam otonomi daerah. Yang pertama, pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat di sini bertugas sebagai lembaga ataupun pihak yang meregulasi kebijakan terkait dengan otonomi daerah untuk nantinya dilimpahkan kebijakan tersebut kepada pemerintah daerah. Kemudian tugas dari pemerintah daerah yang merupakan elemen kedua dari aktor otonomi daerah, itu tugasnya bertugas sebagai penggerak ataupun pelaksana dari otonomi daerah. Kemudian yang ketiga ada masyarakat. Masyarakat di sini sebagai elemen pendorong atau pendukung dalam setiap kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, setelah kita mengetahui tupoksi dari aktor-aktor yang terlibat dalam otonomi daerah, kita juga sebagai masyarakat dapat mengevaluasi atau memberikan kritik dan saran atas pekerjaan yang telah aktor-aktor tersebut lakukan. Nah, kita di sini dapat menilai kinerja apa saja dari selama mereka melaksanakan otonomi daerah untuk kedepannya dapat diperbaiki. Nah, di sini kita juga harus tahu nih apa aja sih yang perlu kita nilai dari kinerja pemerintah. Nah, yang pertama itu kita harus menilai terkait dengan pelayanan publiknya terlebih dahulu. Apakah pelayanan publik ini dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat
apakah standarnya telah terpenuhi atau belum. Kemudian yang kedua, kita juga harus menilai dari pembangunan daerahnya. Apakah pembangunan daerah yang telah berjalan dari otonomi daerah itu berjalan dengan pesat ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menilai dalam hal transformasi pembangunannya. Apakah transformasi pembangunan yang berkelanjutan atau memenuhi dari Sustainable Development Goals itu telah terpenuhi atau belum. Kualitas kinerja pemerintah yang baik akan membawa daerah kepada pembangunan yang lebih baik, juga kepada kesejahteraan masyarakat yang terjamin. Oleh karena itu, diharapkan kepada daerah yang mengelola otonomi daerah dapat menjalankan otonomi daerahnya dengan sebaik mungkin agar tercipta masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang berkelanjutan. Oke Publisians, jadi itu tadi video pembahasan terkait dengan otonomi daerah dan kinerja pemerintah di dalamnya. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Terima kasih, see you on the next video and bye-bye.